Oke. Oke, dah. Oke, Reza, silakan lanjut. Halo, apa kabar, Om? Bisa dengar suara saya? Oh, sudah iya. Oke. Pagi, Pak Simon, Ibu. Pagi. Pagi. Maaf, ada kendala sedikit. Baik, yuk kita mulai yuk. Sudah jam 5 lebih 3 menit nih. Kita bersyukur yuk. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Suatu anugerah kalau kami bersama-sama kembali duduk datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu setiap kami memperoleh anugerah daripada-Mu, Yesus. Bahkan pagi ini biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, Tuhan. Pada Engkau, Tuhan, merindukan kasih-Mu, Tuhan, hadir dalam hidup kami, Tuhan. Pagi ini dan kami rindu seperti rusa merindukan air, Tuhan. Biarlah hati kami semakin dekat pada Engkau, Tuhan. Mengerti kehendak-Mu atas hidup kami, Tuhan. Katakan seperti rusa. Yesus. Seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku rindu menyembah-Mu. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada-Mu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Pagi ini, Tuhan, ya setiap kami seperti rusa yang rindu akan air-air, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada-Mu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku untuk menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami rindukan Tuhan. Dalam hidup kami. Kami perlukan Yesus. Kaulah segalanya bagi kami. Oh Tuhan yang Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau yang Haleluya. Tinggikan namamu, Yesus. Kami memuji Kau Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, segalanya bagi kami.
Di saat kami letih, di saat kami lelah, Kaulah sukacita kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah jawaban atas hidup kami. Syukur Yesus. Dalam pada nama ya Makasih Tuhan buat kebaikan. Kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Kami butuh Kau Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hati kami tenang Tuhan, bersama dengan Engkau Yesus. Hidupiku dengan sayapmu, naungi dengan kuasa-Mu. Katakan hidupiku, hidupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
Bapa Kau Raja atas segala. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, bersamamu Tuhan kami tenang. Bersamamu ada damai sejahtera Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami fokus pada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Amin. Mampukan setiap kami untuk menjalani, mampukan setiap kami Tuhan untuk mengerjakan sesuai apa yang kehendak-Mu Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan, bersamamu kami tenang Tuhan. Ya. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai atas kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan memperoleh anugerah ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Ya. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, yang akan share firman-Mu pagi ini Tuhan, sehingga setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh memperoleh kekuatan daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, itu saya serahkan. Shalom Bapak Ibu. Halo. Suaranya kedengaran ya? Ya. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dan saya akan membacakan firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Luar biasa ya dengan firman Tuhan ini yang memampukan kita tetap kuat di saat menghadapi masalah yang sedang terjadi. Adalah kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita akan tetap fokus dengan Tuhan sampai Tuhan menolong kita. Kita sangat menyadari ya bahwa pertolongannya hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain lagi. Kita harus mempraktikkan firman Tuhan. Kita harus hidupkan firman Tuhan. Luar biasa juga ya. Jujur saja, saya pernah ya membaca firman Tuhan, tapi saya tidak mengerti firman Tuhan itu. Tapi saya tetap membacakan, karena waktu itu saya tidak mengenal tentang firman Tuhan, karena itu saya baru bertobat. Jadi ya dimaklumin ya, sampai hari ini aja firman Tuhan banyak yang masih belum saya ngerti. Nah, itulah kehidupan. Itu adalah tiap hari yang kita makan sehari-hari itu adalah firman Tuhan. Nah, apakah kita sudah menghasilkan buah yang manis? Kita tetap mau setia kepada Tuhan. Kita harus disiplin rohani. Itu tidak gampang. Kadang-kadang mungkin orang cuma bisa mengeluh. Kamu cuma bisa ngomong disiplin rohani. Itu ya mungkin balik lagi ke diri saya sendiri. Tidak gampang ya Bapak Ibu. Supaya kita connect sama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan connect dengan kita. Kita mau melakukan yang terbaik. Kita mau berbuah banyak yang bisa dinikmati banyak orang. Jujur saja ya Bapak Ibu, saya bisa bertahan sampai hari ini. Karena saya percaya sama Tuhan.
Dan ini semua karena anugerah, bukan karena kehebatan saya. Karena saya mau berubah, saya mau diajar. Makanya Tuhan lihat hati kita yang sungguh-sungguh. Mau fokus kepada manusia, bukan fokus pada masalah kita ya Bapak Ibu. Semua pasti ada masalah. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah, itu bohong. Ya, saya merit ya tahun 1993. Nah, dari awal masalah sampai tahun 2007, mulailah pelan-pelan masalah berkurang. Nah, itu karena saya mulai ikut WB. Saya bukan promosi WB ya. Nah, mentor saya adalah Ibu Simon. Nah, pertama kali adakan WB di Jambi, itu luar biasa, itu yang mengubah saya. Sebagai anak Tuhan, ya kita tiap hari harus mengucap syukur ya Bapak Ibu, ya dengan keadaan apapun. Ya, saya begitu percaya bahwa Tuhan akan menolong saya ya di saat saya dalam kesulitan, kesusahan, itu yang saya ngalamin selama ini ya bertahun-tahun. Nah, saya mau menceritakan ya awal pandemi, saya ngalamin juga ya koko saya ditangkap ya karena obat. Saya masih ingat itu Coramdeo baru mulai, itu saya udah minta didoain ya. Dan waktu itu ditangkap minta duitnya sebesar ratusan juta. Dan saya juga merasa ratusan juta dari mana saya mendapatkannya ya. Karena pertolongan Tuhan lah ya. Ya, Koko di penjara 9 bulan ada. Nah, dengan begitu pertolongan Tuhan itu cuman habis 20 juta. Ya. Itu dibandingkan 20 juta itu bagi saya juga besar juga ya. Ya, karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi Koko saya sekarang sudah keluar dari penjara. Ya. Lalu tidak ada uang. Nah, untuk membayar sewa. Di kampung kan mama masih tinggal sama Koko gitu. Ya, serumah ya. Ya, lalu kebentuk juga anaknya mau kuliah. Nah, Tuhan memberkati saya dengan luar biasa dan semua cukuplah untuk membayar sewa rumah dan utang-utang yang kokoh gitu. Nah, cara Tuhan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, saya berpikir kehidupan ini ya kita tetap harus berjalan ya, tetap harus hidup gitu. Tuhan selalu memberi jalan keluar ya. Ya lebih baik ikut Yesus itu kita diproses dulu ya. Ya iman kita lebih kuat. Nah, aku selalu berdoa sama Tuhan. Walaupun aku jatuh bangun, jangan pernah meninggalkan aku ya Tuhan. Ya, aku mau tinggal di dalam Engkau. Jangan buat aku lelah dengan memikul kuk ya, yang ringan bersama Engkau Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini adalah percaya. Percaya ya Bapak Ibu. Dengan kehidupan kita sehari-hari ini pasti dengan cobaan bertubi-tubi. Tapi ada juga yang ikut Tuhan tidak ada masalah. Saya mau menceritakan kesaksian teman saya. Dia ikut Tuhan, saya melihat awal sampai akhir, tapi itu baru. Dia mengikuti Tuhan, dibaptis, diberkati, semua berjalan dengan mulus. Itu teman baik saya yang sekarang pindah ke Jakarta. Nah, dalam 2 bulan yang lalu, dia mendapatkan masalah yang luar biasa. Sedih juga saya melihat ya kehidupannya. Dia langsung meninggalkan Tuhan. Lalu saya selalu telepon dan menasehati dia. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Karena kehidupan saya sendiri, itulah yang saya menceritakan kepada dia.
dia tidak ke gereja dan dia meninggalkan suaminya sama anak-anaknya. Itu karena pergaulan dia ya yang hancur. Nah, kemarin seminggu yang lalu saya masih kontak dia. Ternyata dia narkoba. Dia narkoba dan dia sekarang dalam keadaan ya sakit gitu. Masih di dalam rumah sakit dalam keadaan koma gitu. Ya, jadi saya ngomong sama adiknya ya. Adiknya telepon saya terus dan ya saya sempat telepon dia dan saya bilang sama teman saya itu dan saya suruh adiknya HP-nya itu taruh di telinganya gitu. Saya ngomong sama dia gitu. Jadi adiknya bilang, Cece saya itu tadi jadi dia doain dia ngomong, dia mengeluarkan air mata gitu. Nah, saya merasa kehidupan dia dari awal sampai akhir itu ikut Tuhan bagus gitu. Jadi inilah contoh yang sering saya kasih tahu ya sama teman-teman gitu, bahwa ikut Tuhan tuh lebih baik kita diproses daripada kita ikut Tuhan. Tidak ada masalah apapun gitu loh. Nah, puji Tuhan, tadi malam adiknya telepon dan ada WA saya, ya puji syukur ya dia udah sadar gitu, udah sadar. Dan hari ini juga saya akan menghubungin dia dan akan telepon dia gitu. Ya, mungkin hari ini dia udah bisa pulang gitu. Nah, jadi mungkin dengan sharing ini ya bisa diberkati dan kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu ada, benar-benar ada. Yang satu hal, mau nggak kita dirubah, itu aja. Kalau kita nggak mau dirubah, kita nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita mempunyai dendam, mempunyai sakit hati, itu harus kita lepaskan. Kalau kita tidak melepaskan itu, Tuhan juga tidak bisa menolong kita, ya. Nah, ini mungkin firman Tuhan ya yang pagi hari ini saya sharingkan, ya mungkin bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu juga. Nah, mungkin ada yang mau ditambah-tambahkan, ya saya kembali ke Hengki ya, atau ke Riza. Oke, nggak apa-apa. Oh, Pak Heri. Oke, thank you, Celidia. Ya, hari ini firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 47. Tadi Celidia fokus kepada kata percaya. Nah, memang kita harus terus percaya, seperti berkali-kali juga saya katakan, beda antara orang yang percaya dan berusaha untuk percaya. Hari-hari ini kita juga diingatkan terus seperti kemarin tentang bersungut-sungut dan sebelum-sebelumnya tentang mengikut Yesus itu karena melihat mujizat atau karena percaya. Nah, tetapi secara khusus hari ini kalau saya pribadi dan saya berharap Bapak Ibu juga boleh menghafal ayat ini. Yohanes 6 ayat 47 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, kenapa saya berharap Bapak Ibu menghafal ayat ini? Ini salah satu ayat yang perlu kita sampaikan ketika kita menyampaikan kabar baik Injil. Nah, karena dari ayat inilah kita bisa menjelaskan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang pasti. Karena kan ayat ini dengan jelas katakan, ini kan perkataan Yesus. Yesus berkata, aku berkata sesungguhnya. Nah, bayangin Bapak Ibu,
Kalau Yesus aja benar-benar serius dan sungguh-sungguhnya kita percaya bahwa dan amin. Tuhan itu. Nah, apalagi berkata sesungguhnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sesungguhnya barang siapa percaya, maka langsung koma kan, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, artinya hidup yang kekal itu kita miliki seketika itu juga ketika kita percaya kepada Yesus. Karena ayat itu tidak berkata nanti atau mudah-mudahan. Ayat itu tidak berkata sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, maka nanti dia akan mempunyai hidup yang kekal, atau maka mudah-mudahan dia mempunyai hidupnya kekal. Ayat itu tidak berkata seperti itu. Tapi ayat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita dan meneguhkan setiap kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus sudah mempunyai hidup yang kekal. Dan berkali-kali juga sampaikan bahkan di kelas SPK kepada orang-orang baru, saya selalu katakan jangan takut mati. Karena percayalah kita tidak sesungguhnya kematian yang dikenal oleh kita itu hanya menanggalkan tubuh jasad. Sesungguhnya kita manusia yang esensinya itu roh kita, itu akan tetap kita percaya kepada Yesus, kita hidup. Karena pilihan itu kan hanya dua. Hidup kekal terpisah dengan Tuhan, yaitu maut. Sebab upah dosa adalah maut, kata firman Tuhan. Nah, jadi sekali lagi melalui ayat ini kita bersyukur, kita diteguhkan bahwa setiap kita yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan juru selamat, maka kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi maksud saya nggak usah fokus saja hari ini kita mengerjakan perkara-perkara yang kekal, yang Tuhan mau, seperti ayat-ayat di atasnya. Yesus berkata, dia datang melakukan Nah, jadi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biarlah setiap kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan yang supaya ketika Bapak Ibu bisa meneguhkan ayat ini. Dan juga ayat 28, ayat yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti selama. Suara Pak Heru hilang timbul ya. Iya, sorry. Sinyal di sini kurang ini. Jadi sekali lagi Yohanes 10:28 katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi sekali lagi kita bersyukur pagi hari ini kita diteguhkan firman Tuhan. Sesungguhnya kita ini sudah mempunyai hidup yang kekal. Dan keyakinan akan hal itulah yang mau kita bagikan kepada orang lain. Artinya saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu benar-benar yakin dengan keselamatan yang sudah Bapak Ibu terima,
Bapak Ibu sudah yakin bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai hidup yang kekal, sehingga ketika Bapak Ibu memberitakan kabar baik itu kepada orang lain, nggak ada keraguan sedikitpun. Bagaimana kita bisa menyampaikan tidak ragu Bapak Ibu. Nah, jadi bersyukur pagi hari ini biarlah firman kita bahwa sungguh di hidup kekal dan apa yang kita terima. Oke, itu saja yang saya. Oke, silakan Ibu Mirianti kalau mau menambahkan sesuatu. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang harusnya meyakinkan kita, karena Tuhan itu sudah menekankan dengan kata-kata yang luar biasa, sesungguhnya. Kalau Tuhan mengatakan sesungguhnya itu bukan kata Pak Heri tadi ya, bukan mudah-mudahan, bukan ya saya dulu ya, insya Allah gitu ya, bukan. Sesungguhnya. Dan Tuhan katakan mempunyai hidup kekal, bukan akan mendapatkan hidup kekal, tapi hidup kekal itu sudah kita punyai. Tinggal di dalam hidup kita sehari-hari, kita itu, kata Tuhan kan percaya. Nah, kita percaya Tuhan, iya percaya gitu ya. Apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Sehingga setiap masalah dalam hidup kita, seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Lydia, nanti temannya juga harus diberitahu firman Tuhan ini, Bu Lydia. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Yang bertanggung jawab itu Tuhan. Ya. Kita hanya menjalankan saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin baik bagi kita, enak gitu artinya ya. Mungkin sesuatu yang enggak enak gitu ya. Tapi ya kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu suatu keharusan. Nah, kalau kita doa Bapa kami ya, doa Bapa kami ini banyak aspek di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, bagaimana kita mempercayakan hidup kita, manakala kita merasakan kepedihan hati, kekurangan uang, kekurangan ya sesuatu yang kita anggap nggak enak, tapi itu adalah apa yang terjadi di bumi seperti di sorga. Nah, kalau kita tidak meyakini, tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yang kita rasakan itu penderitaannya. Kita nggak ingat bahwa kita mempunyai hidup kekal. Kita sudah pegang hidup kekal ini. Nah, kesulitan di dunia itu sebenarnya nggak ada artinya. Nah, kalau tadi juga Bu Lydia menyampaikan temannya itu ada ya, mungkin kecewa gitu ya. Dalam doa Bapa kami juga kan kita berdoa seperti Tuhan ajarkan. Aku akan mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, kan gitu. Kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa orang itu? Ya mungkin saudara, ya terlebih suami, pasangan hidup kita, istri ya, suami atau istri. Nah itu kadang-kadang ini saya jadi ingat, pernah saya melayani di Kalimantan Tengah waktu itu ya, awal tahun 2000. Seorang nenek dan kakek
udah tua, kayaknya udah 70-an, orang Dayak. Nah, waktu saya mengatakan doa Bapa kami, nah kita akan diampuni Tuhan kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kata saya gitu. Dia berkata begini, oh siapapun aku bisa mengampuni. Kalau dia, suami saya itu, aku tidak bisa. Aneh ya, saya tertawa waktu itu. Sampai yang teman saya ikut melayani itu juga ikut tertawa. Kenapa dokter tertawa? Lah iya loh, nggak bisa nggak bisa memaafkan, nggak bisa mengampuni suaminya, padahal dia sudah hidup puluhan tahun bersama suaminya. Nah itu loh, kenapa dia seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kadang firman Tuhan itu, ya Tuhan memberi penghiburan kepada kita. Manakala kita merasakan hal-hal yang pedih, yang pahit gitu ya, Tuhan ingatkan hal-hal yang juga menyenangkan hati kita. Maka itu, percaya kepada Tuhan tidak berhenti kepada percaya, tapi mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Itu yang saya dapat hari ini. Karena kita sudah mempunyai hidup kekal, sudah ada pada kita. Sejak saat ini, sejak kita bertobat. Itu, terima kasih, puji Tuhan. Silakan Mbak Engki. Oke, terima kasih Mirianti. Nah, jadi seperti apa yang Ibu Mirianti tadi katakan, kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Berkaitan dengan apa yang Ibu Mirianti katakan, karena mengingat apa yang Celi dia tadi sampaikan tentang temannya, ya kita berdoa dan kita terus support supaya dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, memang satu hal juga yang pernah sudah saya sampaikan dan saya mau ingatkan pagi hari ini, karena ada begitu banyak orang percaya, orang Kristen tidak berani menyampaikan Injil, artinya kabar baiknya itu fokus tentang karya salib. Nah, banyak orang Kristen itu berani ngomongnya cuma seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sakit, kamu percaya Yesus nanti disembuhkan. Nggak salah Bapak Ibu, Yesus memang penyembuh, nggak salah. Atau kalau ada kawannya lagi punya masalah, kamu percaya Yesus, nanti masalahmu selesai. Kamu percaya Yesus, usahamu nanti akan diberkati Tuhan. Nggak salah Bapak Ibu ya. Itu sebagai sebuah langkah membangun hubungan, memperkenalkan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menolong. Itu nggak salah Bapak Ibu, silahkan. Tapi yang saya temukan di lapangan ada begitu banyak orang Kristen stop hanya di situ. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang tadinya nggak kenal Yesus karena punya masalah, dia percaya Yesus karena dia berharap Yesus tolong masalahnya. Dan memang Yesus tolong, sehingga seperti Celi dia tadi katakan, dia nggak punya masalah. Ya, nah tapi kan pengenalan kita, percaya kita kepada Yesus harus meningkat. Seperti Ibu Mirianti tadi katakan, bukan percaya stop di situ, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, makanya kenapa orang harus ngerti karya salib. Karena itu hal yang paling penting. Karena kalau nggak pernah disampaikan, akhirnya ya kekristenan seperti apa yang kita lihat banyak terjadi. Waktu dia punya masalah, dikasih tahu Yesus bisa tolong selesaikan masalah, ya akhirnya dia percaya Yesus. Percaya bahwa Yesus bisa menyelesaikan masalahnya, udah stop di situ. Nanti ketika dia berjalannya waktu, dia punya masalah, dan sepertinya menurut dia, nah itu kan masuk kategori orang yang berusaha untuk percaya. Belum percaya sebenarnya. Dan menurut pemahaman saya, kalau orang baru sampai level itu, sebenarnya dia belum mempunyai hidup yang kekal. Karena dia mempercayai Yesus itu dalam konteks, ya Yesus hanya sebagai tukang beresin masalah dia. Padahal hal yang paling penting kita sampaikan, Yesus itu beresin dosa kita. Bukan cuma beresin masalah kita. Iya, Yesus bisa beresin masalah kita, Bapak Ibu.
Tapi yang paling esensi harus diberitahu, semua manusia itu berdosa, dan upah dosa itu maut. Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, makanya harus percaya kepada Yesus, percaya karya salibnya, bahwa Yesus itu Tuhan yang mengasihi kita, mati di kayu salib, mencurahkan darah menghapus dosa, menebus hidup kita. Nah, orang yang mengaku di mulut, percaya di hati, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang memerintah hidup kita, yang bahasa Ibu Mirianti tadi, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena dia Tuhan kita percayakan. Nah, fondasi yang benar, yang kuat, ini yang harus disampaikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nggak salah kalau Bapak Ibu membangun sebuah hubungan untuk menyampaikan firman Tuhan, Injil khususnya, itu dengan promosi, dalam tanda kutip ya, saya pakai istilah promosi. Percaya Yesus, nanti kamu pasti sembuh loh. Percaya Yesus, nanti usahamu diberkati loh. Percaya Yesus, wah, promosi. Nggak salah promosi bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Nggak salah, memang Yesus Tuhan yang berkuasa. Tapi tujuan utama Yesus datang itu bukan cuma beresin masalah Bapak Ibu. Karena masalah terbesar manusia itu adalah maut karena berdosa. Nah, jadi ini yang perlu disampaikan, yang penting itu karya salibnya Bapak Ibu, bahwa menghapus dosa dan menebus hidup. Nah, nanti baru diajarin untuk terus bertumbuh, sehingga akan menjadi pribadi yang kuat. Mau ada masalah, nggak ada masalah, dia akan tetap menjadi pribadi yang kalimat promosi yang saya katakan tadi, dan pengenalan dia hanya berdasarkan promosi, karena dia nggak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ya bisa dengan entengnya dia tinggalkan Tuhan. Nah, jadi yuk, supaya ke depan tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu terjadi, jangan cuma promosi Bapak Ibu, tapi benar-benar sampaikan intisari dari Injil itu sendiri. Oke, itu saja yang saya tambahkan, dan tentu kita tetap berdoa untuk kawan Cili dia, supaya dia mengalami percaya dan mempercayakan hidupnya. Dan sekali lagi tentu bagi setiap kita yang ada pagi hari ini, coba koreksi hati kita, renungkan hidup kita. Kita ini hanya sekedar percaya kepada Yesus itu sebagai tukang menolong kita, atau memang kita sudah percaya bahwa Yesus itu juru selamat yang sudah menebus hidup kita. Supaya kalau ada masalah, kita nggak terlalu pusing. Karena keyakinan utama yang harus kita miliki itu kita sudah mempunyai hidup yang kekal, kata Ibu Mirianti tadi. Jadi bukan lagi hanya fokus pada hal-hal duniawi dan yang fana. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh, tinggalkan Tuhan. Kalau usahanya bangkrut, nggak bangkit-bangkit, tinggalkan Tuhan. Kalau punya masalah, nggak selesai-selesai, tinggalkan Tuhan. Nggak cemen, kata orang zaman sekarang. Nggak cemen seperti itu iman kita. Karena punya pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan, Hengki. Oke, terima kasih Pak Heri. Mari kita sama-sama belajar, terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Korindio pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Heri dan Bu Mirianti, dan juga Celusi. Mohon doakan ya Pak. Saya mau berangkat pelayanan ke Batu Pak. Nanti jam 8. Makasih ya Pak, dan berkati. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari kami bisa bangun, kami bisa terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus mempersembahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Bapa. Karena kami akan mendapatkan hidup yang kekal Tuhan. Biarlah kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, betapa berharganya karya salib-Mu ya Tuhan yang telah menembus dosa kami
dari maut ya Bapa. Biarlah kami terus diampuni, kami terus mendapatkan hidup yang kekal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan dan kebaikan dan kemurahan-Mu terus ada dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami di pagi hari ini juga berdoa buat temannya Lydia ya Bapa, yang dimana dia telah mundur dari Engkau ya Tuhan. Bila kami berdoa ya Tuhan, bila Tuhan panggil, Tuhan bawa lagi ya Tuhan. Tuhan bukakan hatinya ya Tuhan, supaya menerima kebenaran Engkau ya Bapa, menerima Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Bapak, Tuhan pakai Lydia juga Tuhan untuk menyampaikan kabar besar-Mu ya Bapak. Kabar keselamatan kepada temannya yang sedang sakit ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati Lydia ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana hari ini juga ada pekerjaan pelayanan ya Tuhan ke Batu ya Bapak. Biarlah dalam perjalanannya Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Kemanapun dan dimanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, Tuhan pakai lebih heran lagi ya Bapa. Biarlah tanda-tanda heran-Mu, tanda mukjizat-Mu Tuhan, Tuhan pakai Ibu Mirianti lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami percaya pelindungan-Mu turun atas Ibu Mirianti dan beserta orang-orang yang menyertainya juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami juga terus berdoa kepada pelayanan Ibu Cacia di Air Hitam ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus berkati Ibu Cacia ya Bapa. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Bapa, dan juga Tuhan berikan kerinduan dan kehausan lebih lagi ya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat tim yang ada di Air Hitam ya Tuhan, biarlah mereka juga terus bersatu hati untuk banyak memenangkan jiwa di sana ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Ibu Cacia dan juga keluarga yang ada di Air Hitam ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat pelayanan Pak Yosia, dan juga di mana ada Pak Heri hari ini bersama ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah melalui Pak Heri dan Pak Yosia juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Engkau. Dan juga mereka akan membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan juga buat pelayanan Natal Tuhan, di Bungo juga Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah melalui juga pelayanan Natal ini Tuhan, banyak orang-orang yang akan menerima keselamatan ini ya Tuhan. Dan juga mereka akan membuka hati menerima Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan lindungi perjalanan Pak Heri dari awal hingga pergi sampai pulang ke Jambi Tuhan. Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami senantiasa ya Bapa. Pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan, dan juga berikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati pemimpin kami, Presiden kami, Pak Joko Widodo Tuhan, dan juga wakilnya, dan juga staf menteri yang ada Tuhan. Tuhan berkati, biarlah mereka bersatu hati terus untuk membangun bangsa dan negeri ini ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat bangsa hari ini lebih baik lagi ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Simon tutup dalam doa. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pagi hari yang indah kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan jalan kami.
Biarlah Tuhan setiap hari kami boleh datang, kami mau hidup kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Biarlah kasih-Mu tidak pernah berhenti untuk selalu menuntun kami. Kami serahkan semua Tuhan, kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan berkati setiap kami Tuhan. Biarlah berkat dari surga turun dan memberkati setiap orang yang percaya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kapan berangkatnya, Her?